Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di video kali ini, teman-teman, segmen untuk auditing, kita akan membahas tentang cara menentukan dari materialitas audit, kemudian seperti apa sih materialitas audit itu. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, materi salah saji ini, teman-teman, adalah tingkat dari kesalahan yang dapat mempengaruhi atau pertimbangan dari pengguna laporan keuangan atau stakeholder ini. Nah, maksudnya misalnya dari kesalahan ini mempengaruhi tidak pada keputusan investor atau keputusan untuk berinvestasi atau keputusan untuk memberikan hutang. Nah, materialitas ini bersifat sangat relatif, artinya tidak absolut atau tidak mutlak. Dalam setiap perusahaan sangat berbeda ukurannya, sangat tergantung dari jenis operasional si perusahaan, besarnya, kontur dari bisnisnya seperti apa. Kemudian untuk menentukan materialitas ini sangat tergantung pada professional judgment si auditor ini. Nah, professional judgment auditor ini berdasarkan dilatar belakangi oleh pendidikan dan pelatihan serta dari pengalaman si auditor itu sendiri. Materialitas salah saji ini, teman-teman, dapat ditentukan pada dua tingkat. Nah, yang pertama ini pada tingkat keseluruhan laporan keuangan. Artinya, kesalahan dari salah saji ini bisa ditentukan misalnya di LPK, laba rugi, LPE, arus kas, maupun CALK-nya. Bahkan pada semua komponen yang dapat membentuk si laporan keuangan itu, dari proses akuntansinya, jurnalnya, penyusunan buku besarnya, neraca saldonya, kertas kerjanya, dan lain-lain. Kemudian pada tingkat segmen audit atau kepada tingkat akun-akun tertentu yang diungkapkan. Nah, biasanya ini sangat tergantung pada professional judgment atau tingkat pengalaman si auditor dalam menentukan akun-akun apa saja, dan juga sangat tergantung pada operasional bisnis klien. Kalau misalnya bisnis klien ini adalah perusahaan dagang, nah biasanya tingkat materialitas itu sangat tergantung atau bisa sangat terjadi pada persediaan atau piutang, seperti itu. Nah, dalam penerapan si asesmen dari materialitas ini atau penilaian ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ini dari tingkat materialitas itu sendiri. Materialitas ini bersifatnya tadi sangat relatif, bukan sesuatu yang absolut maupun mutlak. Artinya sangat bisa berubah antar perusahaan, bisa berbeda tergantung dari ukuran dan proses dari bisnis si klien. Kemudian dalam melakukan asesmen dari materialitas ini, sebagai auditor kita memerlukan angka pembanding. Nah, ini bisa kita peroleh melalui harga pasar atau bisa juga dengan angka komparatif di tahun audit sebelumnya. Materialitas ini, teman-teman, juga bisa dipengaruhi oleh faktor kualitatif. Nah, faktor kualitatif ini sangat mudah untuk dibaca ketika kita menemukan kesalahan itu sangat disengaja dan terpola. Misalnya pada persediaan selalu terjadi kesalahan dalam pencatatan dan jumlahnya mirip-mirip selalu sama. Nah, itu bisa diindikasi adanya kesalahan yang disengaja atau yang terpola. Dalam menentukan dasar alokasi kita, dalam menentukan tingkat materialitas ini, selain dari faktor professional judgment si auditor ini, biasanya akan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama dari potensi salah saji. Semakin kecil potensi dari salah saji ini, teman-teman, maka semakin besar alokasi materialitasnya. Artinya, toleransi terhadap temuan salah saji itu besar. Misalnya nih, ketika kita materialitasnya gede, 70% misalnya, atau 50% misalnya, artinya
kesalahan yang bisa kita tolerir itu hanya 50%. Dan kita harus berusaha untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya untuk mendukung dari tingkat metode yang sudah kita tentukan sebagai auditor. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Yang kedua, potensi dari biaya audit. Nah, semakin besar biaya audit, biasanya semakin besar materialitas. Namun, untuk menjaga professional judgment si auditor, hal ini jarang dipilih oleh auditor agar tindakannya tetap profesional dan penuh dengan integritas, tetap objektif, sehingga tidak pernah menjadikan biaya sebagai dasar untuk menentukan tingkat materialitas. Nah, apa sih hubungan antara SPI atau sistem dari pengendalian internal dengan materialitas serta bukti audit itu? Ketika satuan pengendali internal atau sistem pengendalian internal itu kuat, teman-teman, maka potensi salah saji akan menjadi kecil. Artinya di sini, kemungkinan salahnya itu sangat kecil. Materialitas yang kita tentukan sebagai auditor atau terhadap toleransi terhadap kesalahan ini menjadi sangat besar. Kemudian, karena tadi SPI-nya kuat, potensi salah sajinya kecil, materialitas yang kita tentukan ini juga besar, maka bukti audit yang akan kita butuhkan itu menjadi relatif lebih kecil. Nah, bisa dimengerti ya, teman-teman. Kemudian, jika SPI lemah atau sistem dari pengendalian internal klien ini lemah, maka kesalahan yang mungkin terjadi itu sangat besar, sehingga toleransi terhadap kesalahan salah saji itu menjadi kecil. Dan ini berimbas pada hal yang kita lakukan sebagai auditor dalam hal untuk pengumpulan bukti. Bukti yang kita kumpulkan menjadi sangat relatif banyak. Karena apa? SPI-nya lemah, potensi salah sajinya besar, materialitasnya kecil, sehingga berpengaruh pada bukti audit kita yang kita harus kumpulkan itu menjadi sangat banyak. Nah, estimasi dari salah saji ini, teman-teman, dalam suatu akun dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, salah saji yang terdeteksi, known misstatement. Artinya, salah sajinya bisa kita temukan. Kita sebagai auditor dapat kita ketahui lah. Kemudian potensi dari salah saji. Ini belum tentu salah saji, tapi bisa jadi salah. Nah, itu bedanya, teman-teman. Dan salah satu potensi salah saji ini bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, perbedaan estimasi antara klien dengan auditor. Misalnya bisa dalam penyusutan perbedaan persentase antara hitungan auditor dan estimasi yang dilakukan oleh klien. Yang kedua, estimasi karena salah dalam perhitungan atau maksud saya bukan salah, berbeda dalam hasil hitungan. Auditor biasanya selalu akan melakukan recalculating pada sampel bukti audit, artinya perhitungan ulang. Nah, bisa saja potensi salah saji itu terjadi pada saat auditor menghitung ulang, mencocokkan dengan apa yang diungkapkan oleh klien. Nah, biasanya akan terjadi perbedaan nih. Nah, perbedaan ini adalah potensi dari kesalahan. Belum tentu salah saji, tapi bisa jadi menjadi kesalahan. Demikian, teman-teman, penjelasan saya dalam video kali ini. Mudah-mudahan menjawab dari kebutuhan teman-teman. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar yang lain bisa tahu. Terima kasih.